Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 20 10 42 10 30. Saya berasal dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum struktur dan perkembangan hewan, yaitu pembedahan kata jenis Limnonectes sp. Dan saya akan menunjukkan dan menemukan sistem mulai dari sistem integumen sampai ke sistem rangka. Yuk disimak videonya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini, yang pertama ada surgical blade, yang kedua ada pinset, yang ketiga ada gunting bedah, yang keempat ada jarum pentul warna, yang kelima ada suntik, yang keenam masuk kepada bahan, yaitu yang pertama ada kata jenis Limnonectes sp, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah alkohol 70%. Baiklah, kita masuk kepada sistem yang pertama, yaitu sistem integumen. Apa sih sistem integumen itu? Integumen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen ini adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, juga menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen ini mencakup kulit rambut, sisik, kelenjar keringat, dan produknya, bulu, dan juga kuku. Amfibi ini pada umumnya memiliki kulit yang selalu basah, tipis, dan juga memiliki banyak pembuluh darah. Hal ini terkait dengan kemampuan respirasi yang dimiliki oleh amfibi. Di dalam kulit amfibi ini juga terdapat banyak kelenjar sekretori. Kulit amfibi ini bersifat permeabel terhadap air, dengan memiliki kelenjar lendir yang banyak. Fungsinya untuk mencegah kulit dari kekeringan. Kulit amfibi juga memfasilitasi pertukaran gas yang memungkinkan amfibi untuk bernafas. Ini mempunyai kulit yang tersusun atas epidermis dan juga dermis. Yang pertama, epidermis. Pada bagian epidermis ini tersusun atas sel epitel yang berbagai bentuk, yang di dalamnya terdapat pigmen warna. Amfibi terkadang mengalami perubahan warna kulit. Hal ini dikarenakan oleh faktor eksternal, yaitu seperti suhu, sedangkan faktor internal berupa hormon dan saraf. Selanjutnya pada lapisan dermis. Jaringan dermis yang terdapat pada amfibi ini mengandung jaringan ikat. Salah satunya adalah kolagen yang dapat menentukan ketebalan kulit pada amfibi. Contohnya yaitu amfibi dari ordo Anura atau kodok yang memiliki kulit lebih tebal dari kata. Pada jaringan dermis ini juga terdapat kelenjar dan pigmen dan juga saraf serta pembuluh darah. Kulit amfibi ini sangat penting dalam respirasi dan juga proteksi. Pada kulit amfibi terdapat kelenjar kulit yang terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu ada glandula mukosa ataupun kelenjar mukus. Kelenjar mukus ini berbentuk bulat dan juga kecil, yang berfungsi menyekresikan asam sulfat glikoprotein. Kelenjar ini tersebar lebih banyak dibandingkan kelenjar serosa. Kelenjar ini menghasilkan lendir bening untuk memudahkan kata dalam melepaskan diri apabila ditangkap. Yang kedua ada glandula toksikon ataupun kelenjar serosa. Kelenjar serosa ini biasa disebut kelenjar beracun. Kelenjar serosa ini berbentuk oval dan juga besar, menghasilkan racun yang pada tingkat tertentu dapat secara efektif mematikan hewan lain. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan gambar hasil praktikum yang telah saya lakukan pada spesies amfibi yaitu Limnonectes sp. Di sini saya akan memperlihatkan sistem integumen ataupun sistem terluar dari amfibi tersebut. Baiklah, pada bagian pertama yaitu bagian caput. Dapat dilihat itu merupakan rima oris ataupun celah mulut, di mana yang A itu merupakan rahang atas atau maksila, dan yang B merupakan rahang bawah ataupun mandibula. Yang C itu merupakan lubang hidung atau nares anterior, sepasang lubang hidung yang menembus hingga ke cavum oris ataupun rongga mulut. Yang D itu ada mata atau organon visus. Mata pada amfibi ini berukuran besar dan juga menonjol. Mata terdiri atas palpebra superior ataupun kelopak mata atas, palpebra inferior, kelopak mata bawah, dan membran nictitans atau selaput mata. Lanjutan dari palpebra inferior. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bagian trunkus. Bagian trunkus ini, yang pertama yang A merupakan bagian kulit. Terdapat butir-butir pigmen dan plica dorsolateralis ataupun lipatan kulit, dan yang B itu merupakan bintil kulit juga yang terdapat pada kulit amfibi ini. Pada kulit amfibi ini terdapat pembuluh darah yang di dalamnya sehingga melalui kulit dapat terjadi pertukaran gas ataupun respirasi. Yang C itu merupakan kloaka. Kloaka ini terletak pada ujung posterior tubuh dari amfibi.
Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu bagian ekstremitas. Pada bagian ekstremitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Yang pertama ekstremitas anterior yang terdiri dari A lengan atas ataupun branchium. Lengan atas ini disokong oleh tulang humerus. Yang B itu merupakan lengan bawah atau antebranchium, yang terdapat tulang radus, ulna, manus atau telapak tangan, dan carpus dan metacarpus. Yang C merupakan digiti ataupun jari, yang masing-masingnya terdiri dari 3 ruas phalanges. Yang selanjutnya bagian ekstremitas posterior, yang terdiri dari bagian D yaitu paha. Paha ataupun femur ini disokong oleh tulang femur. Yang E merupakan kaki bawah ataupun crus. Kaki bawah ini disokong oleh tulang tibiofibula. Yang F merupakan telapak kaki, dan yang G merupakan jari kaki dan selaput renang. Terdiri dari 5 buah jari kaki dan disokong oleh tulang phalanges. Masuk kepada sistem yang kedua, yaitu sistem muscle pada amfibi. Sistem otot ataupun sistem muscle ini merupakan sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan gerakan. Yang kedua yaitu mempertahankan postur tubuh, di mana beberapa otot terus diaktifkan untuk mempertahankan posisi dan juga postur tubuh. Yang ketiga menstabilkan sendi. Otot memiliki fungsi dalam mempertahankan juga menstabilkan sendi. Yang keempat, menghasilkan panas. Otot menghasilkan panas pada saat berkontraksi. Selanjutnya, spesialisasi otot apendikular. Sistem gerak utama pada katak dan juga kodo adalah tungkai, sehingga otot apendikular pada katak dan kodo ini menjadi terdiferensiasi dan juga kompleks. Lokomosi sartatorial ataupun melompat yang dilakukan oleh katak dan juga kodo terjadi karena kontraksi kuat ekstensor tungkai belakang. Lalu pada saat pendaratan, tungkai depan dan gelang pektoral ini berfungsi untuk meredam pendaratan pada katak dan juga kodo, sedangkan otot aksial akan mengalami reduksi. Baiklah, setelah ini saya akan menampilkan gambar hasil praktikum yang telah saya lakukan pada katak jenis Limnonectes sp dan memperlihatkan sistem muscle ataupun sistem otot yang saya temukan pada katak ini. Bagian yang pertama merupakan bagian A yaitu musculus deltoid, yang B merupakan bagian musculus pectoralis, bagian C merupakan musculus rectus abdominalis ataupun bagian otot perut, D merupakan bagian musculus triceps femoralis ataupun bagian tricep pada femur atau paha, E merupakan bagian musculus gracilis major, dan yang F itu merupakan musculus sartorius. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar ini yang saya temukan dari Diktat Praktikum Struktur dan Perkembangan Hewan, di mana ini merupakan bagian otot pada anura. Selanjutnya kita masuk kepada sistem yang ketiga, yaitu sistem respirasi pada amfibi. Sistem respirasi ini merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan juga struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan juga tumbuhan. Fungsi utama sistem respirasi ini yaitu memenuhi kebutuhan oksigen, jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai metabolisme, serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan juga basa. Pada saat dalam bentuk berudu, katak bernafas dengan insang luar selama 12 hari. Udara masuk ke dalam paru-paru lewat rongga mulut, sedangkan pernafasan lewat permukaan kulit pada amfibi ini berlangsung secara difusi. Kulit yang lembab serta memiliki banyak kapiler darah menyebabkan katak ini mampu melakukan proses pernafasan secara difusi, yang mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada kulit. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil praktikum yang telah saya lakukan pada Limnonectes sp dan akan menunjukkan sistem respirasi yang saya temukan pada katak ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa bagian A itu merupakan rongga mulut, B merupakan trakea ataupun batang tenggorok, C merupakan esofagus ataupun kerongkongan di mana esofagus ini akan menghubungkan trakea dengan paru-paru. D merupakan arteri pulmonalis dan yang E merupakan paru-paru. Paru-paru pada katak ini tidak sama dengan manusia dan belum dapat dikatakan sebagai sempurna. Itu dikarenakan pada paru-paru katak ini hanya terdapat satu lapis kantong udara yang tipis serta berwarna kemerahan yang dihubungkan dengan mulut lewat saluran bronkus yang berukuran pendek. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem yang keempat, yaitu sistem digestivum pada amfibi.
Sistem digestifum ini merupakan proses penguraian bahan makanan menjadi zat-zat makanan yang terjadi di dalam saluran pencernaan, yang memiliki tujuan agar dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Proses pencernaan atau digestifum ini terjadi secara mekanis dan juga kimiawi, di mana pencernaan secara mekanis atau mekanik ini terjadi dengan cara pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi yang lebih halus dengan bantuan gigi dan juga lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi merupakan pencernaan yang akan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan dan juga zat-zat lain. Sistem pencernaan pada amfibi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut pada amfibi ini memiliki gigi berbentuk kerucut untuk menahan mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Selanjutnya ada esofagus ataupun kerongkongan yang berupa saluran yang pendek. Yang ketiga ada ventrikel ataupun lambung. Lambung pada kata ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang keempat ada intestinum ataupun usus. Usus pada amfibi ini dapat dibedakan menjadi usus halus dan juga usus besar, di mana usus halus terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan juga ileum. Tetapi belum jelas batas-batasnya, sedangkan usus tebal ini atau usus besar berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Yang kelima ada kloaka. Kloaka ini merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan juga urin. Setelah ini, saya akan menunjukkan hasil praktikum pembedahan kata yang telah saya lakukan dan menunjukkan sistem pencernaan dan kelenjar pencernaan yang saya temukan pada kata ini. Sesuai gambar, dapat dilihat bahwa pada bagian A itu merupakan bagian rongga mulut yang terdiri dari gigi dan juga lidah, yang akan membantu dalam proses pencernaan secara mekanis. Juga pada kata yang saya gunakan ini, yaitu spesies Limnonectes sp ini, biasa disebut juga sebagai kata bertaring, di mana kata yang dikelompokkan dalam genus Limnonectes ini memiliki tonjolan tulang di rahang bawahnya, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, pada bagian B yaitu esofagus ataupun kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran tempat diteruskannya hasil dari makanan yang telah dilakukan secara mekanis di rongga mulut. Yang C ada lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian yaitu kardiak, fundus, dan juga pilorus. Kardiak merupakan bagian atas atau bagian awal, di mana pada bagian kardiak ini merupakan daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan. Bagian fundus adalah bagian tengah yang bentuknya membulat. Pilorus adalah bagian bawah di mana daerah ini berhubungan dengan usus 12 jari atau sering disebut dengan duodenum. Bagian D merupakan usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Dan yang ketiga ada ileum ataupun usus penyerapan. Pada usus penyerapan ini terjadi proses penyerapan makanan yang dibutuhkan oleh villi pada ileum ini. Selanjutnya, bagian E itu merupakan bagian usus besar. Bagian F merupakan bagian kloaka. Kloaka ini merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan juga saluran ekskresi ataupun urin. Bagian G merupakan hati yang memiliki warna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobus. Hati ini berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna hijau. Dapat dilihat bahwa terdapat kantung empedu di tengah-tengah hati. Hati ini merupakan kelenjar pencernaan. Selain hati juga terdapat kelenjar pencernaan lain yaitu pankreas. Kita masuk kepada sistem yang kelima yaitu sistem sirkulasi pada amfibi. Sistem sirkulasi ini merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada amfibi merupakan sistem peredaran darah tertutup dan juga peredaran darah ganda, di mana peredaran darah tertutup ini yaitu di mana darah selalu melalui pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah ganda, darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Menurut Campbell pada tahun 2000, ventrikel akan memompa darah ke dalam sebuah arteri bercabang yang mengarahkan darah melalui 2 sirkuit. Yang pertama ada sirkuit pulmocutaneus. Sirkuit pulmocutaneus ini merupakan sirkuit atau pipa pada paru-paru amfibi yang bercabang tempat di mana bertukarnya gas dalam paru-paru dan kulit pada kata tersebut, di mana darah membawa oksigen sambil membawa ke pembuluh darah kapiler. Selanjutnya ada sirkuit sistemik. Sirkuit sistemik ini merupakan jalur sirkulasi antara jantung dan seluruh tubuh, termasuk juga paru-paru.
Setelah bergerak melalui sirkuit paru, darah kaya oksigen di ventrikel kiri keluar dari jantung melalui aorta. Darah ini diedarkan dari aorta ke seluruh tubuh oleh berbagai arteri mayor dan juga minor. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan hasil praktikum yang telah saya lakukan terhadap pembedahan kata jenis Limnonectes sp dan akan menunjukkan sistem sirkulasi yang saya temukan. Nah, di sini dapat dilihat sistem sirkulasi yang saya temukan pada amfibi. Bagian A itu merupakan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan paru-paru dengan jantung. Bagian B ini merupakan jantung. Jantung pada amfibi terdiri dari satu ventrikel atau bilik dan memiliki dua atrium atau serambi kanan dan serambi kiri. Bagian C itu merupakan paru-paru. Baiklah, selanjutnya masuk kepada sistem yang keenam, yaitu sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf itu merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem saraf ini bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, kemudian meneruskannya untuk merespon rangsangan tadi. Setiap rangsangan-rangsangan yang kita terima dari indera kita akan diolah oleh otak. Kemudian, otak akan meneruskannya rangsangan tersebut ke organ yang bersangkutan. Setiap aktivitas yang terjadi di dalam tubuh, baik sederhana maupun yang kompleks, merupakan hasil koordinasi yang rumit dan sistematis dari beberapa sistem dalam tubuh. Sistem saraf mempunyai dua fungsi utama, yang pertama yaitu sebagai reseptor sensori, dan yang kedua yaitu untuk memonitor lingkungan, mengendalikan denyut jantung, dan juga mengukur tingkat gizi. Sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yang pertama ada sistem saraf pusat, dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terbagi menjadi otak dan sumsum lanjutan atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi menjadi serabut saraf yang berasal dari sela ruas tulang belakang. Setelah ini, saya akan menunjukkan hasil praktikum yang telah saya lakukan dan akan menunjukkan sistem saraf yang saya temukan pada kata jenis Limnonectes sp. Baiklah, dapat dilihat pada gambar, bagian yang A itu merupakan otak. Otak pada amfibi ini terbagi menjadi tiga, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan otak tengah. Bagian B merupakan sumsum penghubung, dan bagian C merupakan lobus opticus dan olfaktori, di mana lobus opticus dan olfaktori ini dekat dengan bagian mata ataupun indera. Selanjutnya masuk kepada sistem yang terakhir, yaitu sistem skeletal pada amfibi. Sistem rangka ataupun sistem skeletal ini merupakan suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangka merupakan alat gerak pasif sehingga perlu dukungan dari otot. Adapun fungsi dari sistem skeletal ataupun sistem rangka ini, yang pertama yaitu melindungi bagian tubuh yang lunak, yang kedua tempat melekatnya otot, dan yang terakhir sebagai alat gerak pasif. Setelah ini, saya akan memperlihatkan hasil praktikum yang telah saya lakukan dan akan menunjukkan sistem rangka ataupun sistem skeletal yang saya temukan pada amfibi ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa bagian A itu merupakan tengkorak, di mana tengkorak ini yang berfungsi untuk melindungi otak dan organ-organ penting lainnya seperti mata. Selanjutnya, bagian B itu merupakan ulna, bagian C merupakan radius, D merupakan tulang belikat, E merupakan tulang humerus ataupun tulang siku, F merupakan ruas tulang belakang, G merupakan prosesus dari tulang belakang, bagian H itu merupakan tulang pangkal paha, I merupakan tulang ekor, J merupakan tulang paha atas ataupun femur, dan K merupakan ruas jari. Baiklah, mungkin sekian saja hasil praktikum yang telah saya lakukan pada pembedahan kata jenis Limnonectes sp, mulai dari sistem integumen sampai ke sistem skeletal ataupun sistem rangkanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.